Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Prastika Ningtyas dengan NIM 25020102 1144, Prodi Manajemen, mata kuliah Business Communication. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi dengan judul Pola Komunikasi Organisasi TK Pertiwi. Nah, untuk profil dari TK Pertiwi. TK Pertiwi merupakan lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD berstatus swasta yang bernaung di bawah sebuah yayasan berdasarkan SK pendirian. Lembaga ini secara resmi didirikan sejak 1 Januari 1970 dan secara operasional aktif sejak 30 September 2016. Nah, sejak berdiri, TK Pertiwi aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan kreativitas anak didik. Nah, tak termasuk pentas seni dan peringatan hari-hari nasional. Pada Januari 2023, sekolah ini mengadakan acara pentas seni dan kreativitas yang dihadiri oleh Bunda PAUD. Nah, TK Pertiwi juga memiliki sejumlah prestasi dari para peserta didiknya dan berkomitmen menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada anak-anak. Nah, untuk struktur organisasinya itu ketua yayasannya itu bertanggung jawab atas kebijakan umum pendanaan dan pengawasan operasional sekolah secara menyeluruh. Kepala sekolahnya itu berperan sebagai pemimpin operasional harian, penghubung antara yayasan dengan guru dan staf, serta penanggung jawab utama dalam komunikasi dengan orang tua dan pihak eksternal. Nah, untuk bendaharanya itu mengelola administrasi keuangan sekolah, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana operasional. Dan keempat, operasional sekolah, mengelola data administrasi sekolah, termasuk data siswa, guru, dan pelaporan ke dinas terkait. Nah, untuk guru kelompok A1, B1, B2, B3, C1 bertanggung jawab langsung terhadap proses belajar mengajar pada masing-masing kelompok usia, pelaporan, perkembangan anak, serta komunikasi rutin dengan orang tua siswa di kelompoknya. Nah, untuk gambaran pola komunikasi, yang pertama itu ada komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal di TK Pertiwi terjadi pada 3 tingkatan utama, yaitu antara ketua yayasan dengan kepala sekolah, antara kepala sekolah dengan bendahara dan operator sekolah, serta kepala sekolah dengan para guru kelompok. Berdasarkan hasil observasi, arahan dari kepala sekolah kepada guru umumnya disampaikan melalui briefing singkat setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai, serta melalui grup percakapan daring, misalnya WA, untuk informasi mendadak atau pengingat kegiatan. Nah, untuk komunikasi top down itu kebijakan dari ketua yayasan diteruskan oleh kepala sekolah kepada bendahara, operasional sekolah, dan guru kelompok berupa instruksi, kegiatan harian, pengumuman jadwal, dan kebijakan guru baik secara langsung maupun tertulis. Nah, untuk komunikasi bottom up itu guru kelompok menyampaikan laporan pengembangan anak, kendala kelas, atau usulan kegiatan kepada kepala sekolah. Sementara bendahara dan operasional sekolah melaporkan kondisi keuangan dan administrasi sekolah kepada kepala sekolah maupun ketua yayasan. Kemudian ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal berlangsung antar sesama guru maupun antar staf dengan kedudukan sejajar. Pola ini bersifat informal dan cenderung spontan. Misalnya saat guru saling berkoordinasi mengenai pembagian tugas, pendampingan anak, persiapan media, pembelajaran, ataupun pelaksanaan acara sekolah. Yang pertama, koordinasi antar guru dilakukan secara tatap muka di ruang guru maupun melalui pesan singkat. Yang kedua, ada suasana komunikasi cenderung kekeluargaan, terbuka, dan saling membantu satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada komunikasi dengan orang tua atau wali murid, itu eksternal. Komunikasi dengan orang tua merupakan salah satu aspek penting yang diamati.
TK Pertiwi menggunakan beberapa saluran komunikasi untuk menjaga hubungan dengan orang tua siswa, antara lain yaitu grup WA kelas untuk pengumuman kegiatan, tugas, atau informasi mendadak. Yang kedua ada pertemuan tatap muka atau pengambilan rapot yang diadakan secara berkala. Nah, yaitu ada media dan saluran komunikasi yang digunakan itu menggunakan komunikasi lisan atau tatap muka digunakan untuk briefing harian, koordinasi cepat dan interaksi dengan orang tua. Yang kedua ada komunikasi digital, grup WA untuk guru dan untuk orang tua siswa. Yang ketiga ada komunikasi tertulis itu papan pengumuman, buku penghubung dan surat edaran. Nah, hasil analisa pola komunikasinya. Analisis pola komunikasinya itu yang pertama ada kekuatan komunikasi memiliki dua arah antara guru dan orang tua melalui buku penghubung membantu memantau perkembangan anak secara berkelanjutan. Yang kedua ada pola komunikasi yang bersifat kekeluargaan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung kolaborasi antar guru. Yang ketiga ada struktur organisasi yang sederhana mempermudah alur komunikasi karena tidak terlalu banyak hierarki yang harus dilalui. Yang terakhir itu penggunaan media digital secara WA mempercepat penyampaian informasi kepada orang tua maupun antar staf. Nah, untuk kelemahannya itu komunikasi formal itu tertulis atau memo atau SOP itu masih minim digunakan sehingga sebagian arahan disampaikan secara lisan. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada grup WA beresiko menimbulkan miskomunikasi apabila pesan tidak dibaca atau dipahami secara tepat oleh seluruh anggota. Yang ketiga itu komunikasi yang bersifat informal terkadang menyebabkan informasi penting tidak terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir itu belum adanya sistem informasi terpadu, misalnya itu aplikasi sekolah untuk mendokumentasikan komunikasi secara sistematis. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya itu, pertama itu kesimpulannya itu, pola komunikasi yang diterapkan bersifat kekeluargaan, terbuka dan didukung oleh kombinasi media tatap muka, tertulis dan digital. Yang kedua ada komunikasi dengan orang tua siswa berjalan cukup efektif melalui buku penghubung dan grup percakapan daring. Yang ketiga ada TK Pertiwi memiliki struktur organisasi yang sederhana dengan alur komunikasi yang relatif singkat dan langsung. Dan yang terakhir itu masih terdapat kekurangan dalam aspek dokumentasi komunikasi formal dan pemanfaat teknologi yang lebih terintegrasi. Dan untuk sarannya itu menyusun panduan komunikasi tertulis untuk hal-hal penting agar tidak hanya mengandalkan komunikasi lain. Yang kedua, mengadakan pelatihan komunikasi efektif bagi guru dan staf guna meningkatkan kualitas penyampaian informasi baik kepada sesama staf maupun orang tua siswa. Dan yang ketiga itu mengembangkan sistem informasi atau aplikasi sederhana untuk mendokumentasikan komunikasi dan perkembangan siswa secara lebih sistematis. Dan terakhir itu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas saluran komunikasi yang digunakan termasuk grup WA dan buku penghubung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.